Aku punya feeling akan ada orang baru yang datang di hidup kamu sebentar lagi, dan aku rasa dia adalah orang yang akan sangat mencintai kamu. Kalau kamu penasaran dia siapa, simak videoku, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, namaku Weni. Aku seorang tarot reader. Di videoku kali ini aku minta maaf dulu nggak pakai wajah karena ini masih terlalu pagi untuk aku pakai makeup. Aku mager, jadi nggak apa-apa, tangan dan kartunya aja ya. Dan iya, aku punya feeling entah kenapa tadi malam mimpiku bagus sekali ya, tentang seseorang yang sangat indah, dan aku rasa aku akan bawa di readingku mumpung feel aku masih di sana. Sorry. Aku rasa sebentar lagi akan ada orang baru yang datang di hidup kamu, dan aku rasa juga dia akan sangat mencintai kamu. Jadi kalau kamu ingin tahu dia siapa, seperti apa hadirnya, kamu di sini bisa pilih kartu kamu. Jadi dengarkan intuisi kamu, pilih kartu mana yang paling memanggil hati kamu. Apakah di kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihan kamu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di kartu yang kamu pilih. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan ya di sini buat kamu siapakah si orang baru ini. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin hasil reading yang lebih resonate, detail khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku langsung aja mulai ya. Reading buat kamu, siapakah si orang baru ini yang sangat mencintai kamu ini. Coba akan aku lihatkan. Buat kamu ada Seven of Swords, ada Five of Cups, ada Five of Pentacles, the Empress, Two of Wands, the Emperor, Page of Swords, Ten of Wands, the Magician, Ten of Pentacles terbalik. Enggak ya, nggak baca terbalik ya. The Magician, Ten of Pentacles, ada Two of Cups. Jadi perjalanan kamu untuk bertemu dengan dia memang agak panjang ya. Aku kan tadi bilang dia sebentar lagi akan datang kepada kamu. Tapi di sini kalau aku lihat kilas balik ke belakang, yang bisa aku lihat mengenai energi kamu adalah dia adalah orang yang akan membawa banyak. Pertama, udah jelas kebahagiaan. Dia adalah jawaban dari doa-doa kamu. Jadi kalau selama ini kamu sudah manifestasi, sudah visualisasi, sudah scripting dan sebagainya, ada karakter yang kamu harapkan hadir di hidup kamu dalam sosok pasangan, maka dialah orangnya. Kalau aku lihat di sini dia tipe yang sangat kuat, sangat setia, sangat menjaga komitmen, lembut, enak diajak ngobrol, tapi juga pekerja keras gitu loh di sini. Terutama kalau dia pihak cowoknya ya. Seperti itu. Dan di sini juga yang bisa aku bilang, pertemuan kamu dan dia itu spesial. Kenapa? Karena dari sisi kamu harus menuntaskan dulu, menyelesaikan dulu beberapa hal, baru pertemuan itu terjadi. Dan dia pun juga sama, dia harus menyelesaikan beberapa PR atau beberapa hal dulu, baru pertemuan dengan kamu itu bisa terjadi. Jadi ini benar-benar di timing yang sempurna antara kamu dan dia. Dan kalau aku lihat di sini, aku bacakan dulu ya keindahannya supaya kamu ada motivasi gitu. Yang bisa aku lihat di sini ada energi pernikahan. Jadi orang baru ini somehow akan membawa keseriusan buat kamu. Mudah-mudahan kamu yang nonton atau pilih kartu pertama ini ada tujuan ke arah sana. Kamu memang tipikal orang yang ingin menikah suatu saat nanti karena dia membawa energi itu. Kedua, di sini yang paling gampang kelihatan kalau Pentacles berarti secara keuangan, secara finansial dia sudah bagus banget, lebih dari cukup bahkan, aminin. Ya, dan di sini secara pendidikan dia juga bagus. Dia sangat menghargai orang-orang yang otaknya tuh pinter gitu, nggak cuma asal ngomong doang, nggak cuma sekedar cantik atau cakep doang, tapi ada isi kepalanya. Dan di sini juga kalau aku lihat dia tipe orang yang sangat mengutamakan restu keluarga. Jadi dia di sini mudah-mudahan kamu akan punya keluarga baru yang nanti sayang banget sama kamu, dan dia sangat berharap keluarga kamu menerima dia dengan sukacita juga gitu. Ini motivasi buat kamu. Jadi masukkan dalam doa-doa kamu. Two of Cups. Betul, tadi kan aku bilang ada PR yang harus selesai antara kamu dan dia dulu sebelum ketemu. Yes, di sini adalah energi di mana kamu dan dia sama-sama sudah selesai dengan kepahitan di masa lalu. Ini pahitnya nih banyak nih, akan aku jelaskan setelah ini. Kepahitan dari masa lalu, trauma tentang cinta, atau mungkin bagaimana kamu melihat pernikahan orang tua kamu. Dan juga di sini kalau kamu masih ada kemelekatan, masih berharap ke mantan, berharap dengan crush,
atau mungkin sesuatu situasi yang kamu seharusnya sudah kamu lepaskan, sudah kamu ikhlaskan, tapi kayak masih melekat gitu, kayak masih belum bisa ikhlas, masih belum bisa menerima gitu. Nah, kamu harus selesai dulu dengan hal itu, termasuk juga dia. Dan baru setelah itu pertemuannya terjadi, penyatuannya terjadi gitu antara kamu dan dia. Jadi dua orang yang sama-sama sudah fresh, sudah nggak membawa beban masa lalu, sehingga hubungan ini benar-benar dimulai dengan kondisi yang manis, sweet antara kamu dan dia. Makanya kenapa aku bilang dia sangat mencintai kamu, karena kamu sudah nggak lagi kebanyakan drama, kamu udah nggak lagi ngeliat apa ya, stalking, atau mungkin juga di sini ngorek-ngorek smartphone-nya dia gitu loh. Jadi ada trust, ada percaya, ada keyakinan bahwa dia pun juga akan setia sama kamu. Jadi kamu tuh nggak riwah gitu hidupnya. Jadi benar-benar membangun. Dan kalaupun dia misalnya, sayang aku mau ada pertemuan dengan teman-teman aku pengen kumpul sama teman-teman aku, ya udah sayang, nggak apa-apa, selagi kamu kumpul aku akan ke salon, aku akan mempercantik diri kamu, nggak riwah gitu. Bener nggak ya dia sama teman-temannya, bener nggak gitu. Jadi benar-benar ya happy karena sudah nggak ada beban dan nggak memproyeksikan kegagalan di masa lalu di hubungan yang baru ini. Nah, kalau aku lihat memang sebagian teman-teman yang memilih kartu pertama ini lukanya dalam ya. Kamu lukanya dalam banget, entah ini hubungan cinta kamu, sekali lagi mungkin juga pernikahan orang tua kamu, atau apa yang kamu baca di sosial media, di berita gitu loh. Jadi kalau misalnya di sini pernah kamu alami, kemungkinannya kamu di sini pernah diselingkuhin, pernah di hubungan cinta yang sangat beresiko tinggi, dalam artian mungkin dia sudah punya orang lain dan kamu orang ketiganya. Seperti itu. Dan di sini juga mungkin kekerasan apapun bentuknya, dan juga ada rasa kecewa yang sangat-sangat besar, yang mana mungkin kamu masih harus deal dengan rasa kecewa itu. Kamu pernah ditinggalkan, diabaikan, di ghosting barangkali, bahkan mungkin juga ada orang yang sangat kamu cintai, ternyata dia hanya ingin badan kamu, atau mungkin cuma pengen duit kamu doang, diporotin gitulah intinya. Jadi mudah-mudahan, aku berharap di sini teman-teman aku atau mungkin adik-adik aku di luar sana, kamu yang nonton, mudah-mudahan kamu sudah selesai atau mungkin berproses lah. Ketika kamu sadar, iya kak, sepertinya ini yang sedikit atau mungkin banyak menghalangi aku untuk aku optimis lagi, untuk aku bisa fulfill kepada cinta ke diriku sendiri, maka coba dituntaskan dulu. Kalau kamu ngerasa dengan ibadah atau mungkin meditasi, manifestasi doa, atau mungkin juga scripting, manifestasi dalam bentuk visual itu bisa membantu, maka lakukan itu. Tapi kalau kamu ngerasa kayaknya aku butuh bantuan deh kak ke orang lain, misalnya psikolog atau healer, maka datangilah mereka. Itu akan sangat membantu kamu. Jadi jangan ngerasa aku sedih banget, kasihan banget sampai harus butuh psikolog. Enggak, ini bentuk kayak kamu lagi sakit gitu ya. Misalnya kena demam berdarah, ya kamu butuh dibantu dokter. Ini sebenarnya sama, jadi jangan ngerasa kayak kamu tuh aneh gitu loh kalau dibantu psikolog. Enggak. Karena aku pun juga pernah gitu ke psikolog ketika aku bener-bener down. Dan itu sangat membantu. Makanya jangan tunda untuk membantu diri kamu. Karena nggak cuma tentang kisah cinta kalau aku lihat di sini yang akan membuat hidup kamu lebih berwarna-warni. Kalau kamu sudah bisa selesai dengan perasaan-perasaan negatif tadi, ini keberkahan secara general. Ya, jadi kalau kamu ngerasa finansial kamu berantakan, finansial kamu membaik, kamu di sini akan lebih memotivasi diri kamu. Di pendidikan kamu makin oke, pekerjaan kamu atau bisnis kamu makin oke, di kisah cinta kamu aminin juga akan oke. Bagaimana orang melihat kamu juga akan oke, orang akan nyaman sama kamu, orang lain akan percaya sama kamu, terutama kalau pekerjaan kamu atau bisnis kamu berhubungan dengan banyak orang gitu loh. Jadi menyelesaikan hal-hal negatif tadi, sekali lagi nggak cuma tentang jodoh ya, tapi banyak hal yang kamu ngerasa, ternyata banyak keajaiban datang setelah aku selesai dengan segala kepahitan tadi gitu. Yang bisa aku lihat demikian. Dan sini memang kalau sekarang aku lihat kelihatannya belum ada pertemuan, kelihatannya jarak antara kamu dan dia juga masih jauh, tapi di momen belum bertemu ini justru kamu bisa kok di sini menata ulang, kayak aku tuh pingin apa sih di hubungan cintaku? Kalau aku serius menikah sama dia, pernikahan seperti apa sih yang aku inginkan? Karakter jodoh seperti apa sih yang aku mau? Itu kamu harus detail. Jangan sampai kamu ya udahlah kak, apa aja aku mah nerimo gitu. Jangan. Kamu yang paling ngerti diri kamu, maka kamu harus punya standar. Kamu misalnya sadar kalau kamu tuh sering emosian, maka pilih orang yang bisa sabar menghadapi kamu. Kamu tipe kalau orang yang kurang bisa mengungkapkan perasaan-perasaan, kemarahan, kekecewaan, maka pilih orang yang bisa ngajak kamu ngobrol tanpa memaksa kamu gitu. Jadi itu termasuk standar kayak kesetiaan, pekerja kerasnya, loyalitas kepada kamu, dan sebagainya. Atau mungkin nggak merokok, atau mungkin dia badannya harus bagus misalnya, nggak apa-apa gitu. Minta ke Tuhan, scripting. Ucapkan dalam doa-doa kamu gitu.
Jadi semakin detail, semakin bagus. Termasuk mudah-mudahan Tuhan memberikan kepada saya ipar atau mertua yang juga baik sama saya, misalnya kayak gitu. Karena di sini tuh kayak keluarga besar yang bahagia gitu loh. Dan juga keuangan kami nanti lancar. Nanti kami kalau diberkahi anak-anaknya pinter, lucu, sehat, kayak gitu-gitu. Jadi mulai lebih detail dengan apa yang ingin kamu raih di kisah cinta kamu. Dan di sini kalau aku lihat sih, kalau emang kamu berharap punya pasangan yang, terutama kalau dia pihak laki-lakinya ya, kayak pekerja keras, provide keuangan, provide keamanan, bener-bener bisa bekerja keras, tangguh gitu ya, nggak mudah patah semangat, itu kamu bisa dapat banget di dia. Dia akan mencintai kamu dengan aksi, nggak cuma manis. Kalau aku lihat memang bukan tipikal yang manis di bibir, tapi aksinya nyata. Kayak, ini sayang, aku lagi nabung buat bangun rumah, mudah-mudahan juga nanti rumahnya atas nama kamu gitu ya, misalnya gitu. Atau mungkin aku nabung supaya nanti orang tua kita nggak terlalu banyak keluar biaya buat pernikahan kita, misalnya kayak gitu. Jadi nyata gitu tujuan dan cara dia mendekati kamu. Dan kalau aku lihat juga dia nanti akan, karena dia serius ya, dia tipe yang serius sejak awal, memang sudah memimpikan pernikahan. Kamu jangan kaget kalau dia sangat detail menilai kamu, baik ketika kalian ngobrol, cara dia menilai kamu ketika kamu lagi ada masalah, ketangguhan kamu, dan cara bicara kamu, kelembutan kamu, dan sebagainya lah. Setiap orang kan beda-beda ya. Jadi dia akan menilai kamu. Dan dia di sini mengerti. Dalam kisah cinta nggak selalu tentang hal-hal indah aja, tapi juga bagaimana ketangguhan kamu dan dia ketika lagi ada masalah terjadi, ketika lagi ada ujian gitu. Untuk melihat sekompak apa kamu dan dia. Apakah ketika ada masalah kamu dan dia makin kompak atau malah semakin jauh gitu. Itu juga sesuatu yang akan bisa kamu nilai dan dia nilai tentang penyatuan kamu dan dia. Kalau kalian berdua ketika ada masalah semakin kompak, semakin mengerti, oke, kita harus begini, ya berarti memang dia lah masa depan kamu. Tapi kalau kamu ngerasa lagi ada masalah dia kabur kak, ketika lagi ada masalah dia malah menyalah-nyalahkan aku aja kak, ya berarti bukan dia orangnya gitu. Karena dia benar-benar, dia orang yang tidak akan kabur dari masalah, dia akan dengan gagah berani menghadapinya. Itu ciri yang sangat bisa kamu nilai tentang dia gitu ya. Nah, untuk poin-poin lainnya aku pengen lihat di sini. Iya, sebentar lagi, tungguin mulai manifestasi yang bagus-bagus, bacaan apapun yang bagus-bagus, termasuk berita-berita yang bagus-bagus, kisah cinta yang indah-indah. Kurang-kurangin baca berita yang negatif. Ya kamu boleh tahu tentang politik, tentang apa, tapi jangan terlalu minimalisir yang jelek-jelek kayak perselingkuhan, KDRT, apa itu minimalisir. Dengarkan lagu-lagu yang indah, cinta-cinta yang mana kamu disayang, dimanja, sampai nanti kalian menua kembali kepada yang maha kuasa gitu loh. Jadi pilih yang bagus-bagus selagi kamu menunggu, sebentar lagi kok. Jadi aminin. Jadi kamu juga harus jelas nih pada apa yang kamu mau ya. Ya selagi itu juga kamu bisa di sini memperbaiki karakter kamu, menyembuhkan segala duka batin kamu, itu akan sangat-sangat membantu. Unrequited love. Jadi kalau misalnya gini, yang datang nanti kan bisa macam-macam ya, selagi mungkin ada jarak antara kamu dan dia. Nah, di sini yang bisa kamu rasakan adalah chemistry. Jadi kamu harus percaya dengan intuisi kamu. Intuisi itu perasaan yang nggak terjelaskan kenapa itu muncul gitu loh. Chemistry ya, itu feeling gitu. Jadi di sini cara untuk menajamkan chemistry, aku sering banget bilang menajamkan chemistry dan juga intuisi, hati kamu harus tenang. Nggak perlu riuh, nggak perlu rusuh kalau misalnya ada orang nanti, terutama kalau lebaran, bentar lagi lebaran ya. Kamu kapan nikah? Kamu kapan pacaran? Kamu udah biarin aja kayak, iya tante, senyumin sambil kamu makan rendang, sambil kamu makan lapis legit. Ya, iya tante, doakan aja ya nanti setia, ganteng, baik, sayang sama aku. Duit aku melimpah ketika sama dia gitu-gitu. Ya, jadi intinya adalah jangan dibawa ribet, dibawa tenang hati kamu. Karena kalau nanti ada orang yang datang dan itu bukan dia, kamu kan punya feeling, oh orang ini kayaknya nggak bener deh, kayaknya bukan dia, tipikal orang yang aku doakan. Dan mulai kelihatan red flag dan juga aneh-anehnya, udah cut off aja, tinggalin aja, itu bukan dia. Jadi kamu juga harus bisa menilai sendiri ya di sini. Jadi kalau emang nggak ada ketertarikan yang dalam, jangan dipaksakan, karena pada akhirnya kamulah yang harus menjalani hubungan itu. Jadi beranilah untuk menolak gitu ya dari awal. Kalau emang ngerasa nggak nyaman, kamu layak untuk dicintai, kamu luar biasa. Jadi kalau ada perasaan, aku pantas nggak sih kak dapat laki-laki sebaik ini, pantas.
Tapi tentu saja kamu harus memantaskan diri. Ya, kalau dia setia ya kamu harus setia juga. Kalau dia menyayangi kamu ya kamu harus sayang sama dia, sayang ke diri kamu, kayak gitu-gitu. Tapi di sini kamu layak dan pantas. Apapun yang pernah terjadi di masa lalu kamu, kalau kamu ngerasa aku tuh dulu enggak banget deh kak, nah maka bertobatlah ke Tuhan, maafkan diri kamu dan jangan diulangi lagi. Lakukan yang terbaik tentang diri kamu sekarang. Tata lagi hidup kamu, masih sangat bisa. Jadi jangan berpatah arang, jangan berputus asa dengan masa lalu kamu masih sangat bisa mengukir hal yang lebih indah lagi gitu. Ya. Dia sangat layak buat kamu tunggu. Jadi kalaupun kamu ngerasa aduh, teman-teman aku toka, aku udah nikah, udah punya anak, nggak apa-apa. Itu takdir mereka, itu jalan hidup mereka. Kamu nikmati hidup kamu dan tunggulah dia. Dia layak buat ditunggu. Jadi percaya dengan divine timing, percaya dengan timing dari Tuhan buat kamu. Nggak ada yang terlalu cepat, nggak ada yang terlalu lambat, jadi pas gitu buat kamunya. Jadi apapun kata orang, kamu tenang dan santai aja, jodoh nggak akan ketukar, jadi tenang aja ya. Kemudian aku mau lihat di sini mungkin perasaan-perasaan dia, atau mungkin apa yang kamu rasa di hubungan ini ya. Aku tidak akan melihat. Apa nih? Kamu mengajarkan kepadaku bagaimana aku harus mencintai diriku. Jadi kalau aku lihat hadirnya dia justru akan membuat kamu semakin mencintai diri kamu. Kamu udah nggak lagi di situasi yang apa ya, kayak menyalahkan diri kamu. Kamu akan melihat betapa indah dan betapa berharga diri kamu. Dia akan sering memuji kamu, dia akan mengapresiasi apa yang kamu lakukan gitu. Ya, kamu cantik, kamu pintar, masakan kamu enak sayang, kayak gitu-gitu. Simple tapi itu membuat kamu mengerti, oh aku ternyata seluar biasa ini, ternyata aku bisa dirayakan ya, hal-hal kecil di hidupku bisa dirayakan oleh dia, dan kamu tuh happy banget kalau aku lihat di sini. Itu sih, aku tidak akan pernah melepaskan kamu untuk pergi. Yes, ini perasaan-perasaan dia. Mudah-mudahan kamu juga merasakan hal yang sama. Kemudian poin-poin lainnya, aku mencintai kamu lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Sebesar itu cintanya, jadi aminin. Ini sama seperti judul video aku ya, dia sangat mencintai kamu ya. Aku ngerasain banget kayak dia tuh sayang banget sama kamu. Ya mungkin cara mencintai orang beda-beda, kalau dia lebih kepada aksi, barang, tindakan, ketegasan, itu dia gitu ya. Kemudian aku mau ambil 2 kartu lagi nih, yang ini. Aku takut menunjukkan perasaanku yang sebenarnya kepada kamu. Jadi kadang dia ini pingin ngobrol sama kamu, pingin ngomong tentang perasaannya, entah itu perasaan bahagia atau mungkin perasaan yang kurang enak, tapi kadang gimana ya cara aku ngomong sama kamu. Jadi kalau kamu sudah melihat gestur-gestur di mana dia mulai nggak nyaman atau gimana, kamu mungkin yang nanya, kenapa sayang, ada masalah kah, mau ngobrol kah sama aku, yuk berdua ngobrol di mana gitu, yang berdua aja yang nyaman gitu, cozy. Dan aku rasa baru setelah itu dia akan bisa menyampaikan apa yang pengen dia obrolin sama kamu gitu. Ya, 1 kartu lagi. Kamu menyembuhkan dan mendewasakan aku. Jadi kalau aku rasa di sini dia akan memberikan energi itu kepada kamu, kayak kamu percaya lagi bahwa kamu layak dicintai, kamu percaya lagi bahwa cinta bisa sangat indah. Kamu bisa mendewasa gitu pola pikirnya ya. Mendewasa dengan, oh ternyata dengan masa laluku yang sehancur itu, atau mungkin dengan orang tuaku yang aibnya sebanyak itu, ternyata aku bisa dicintai sebesar ini gitu. Dan kamu akan mendewasa sih, terutama bagaimana cara kamu dan dia menghadapi masalah, menghadapi gonjang-ganjing dunia, itu bener-bener akan teruji sih. Itu butuh kedewasaan yang luar biasa, dan aku rasa kamu akan bisa ya dengan orang setangguh ini, dan kamu juga setangguh itu. Dan kalau misalnya aku baru sadar ya, ada di Emperor, ada di Empress, jadi emang pasangan. Kamu femininnya, kalau kamu perempuan, dia maskulinnya, kalau dia laki-laki. Jadi kayak klik gitu memang. Makanya energi feminin itu bukan energi lemah ya, tapi energi ketenangan, energi cinta kasih, energi keberlimpahan. Doa kamu mudah dikabulkan Tuhan, terutama kalau kamu perempuan, itu privilege Tuhan ya. Perempuan itu doanya somehow mudah dikabulkan kalau hati kamu tenang. Itu kuncinya. Dan kamu nggak iri dengki dengan orang lain, makanya tenang, biarin aja om, tante, tetangga bilang apa, kamu senyumin aja sambil makan rendang gitu ya, sambil makan lapis legit yang enak itu gitu. Jadi jangan malah kamu nangis, sedih, udah anggap aja berlalu gitu. Aku mau ambil 3 kartu ya di sini. Oke, kita lihat apa
Fokus dengan cinta, lihat kebaikan di hati setiap orang tuh, lihat kebaikan orang lain. Jadi untuk kehadiran dia, aku nggak bisa menjamin apakah secara fisik dia sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Misalnya, aku tuh pingin bule kak, aku tuh pingin cowok Korea misalnya. Tapi jangan hanya melihat fisik aja, tapi bagaimana energi dari kebaikannya dia kepada kamu, cintanya. Maka di sini ketika nanti ada orang datang, katakanlah ganteng gitu ya, tapi kok kasar, tapi kok morotin duit, tapi kok pemalas, nah bukan itu, bukan dia orangnya. Tapi fokus pada cinta yang akan dia tunjukkan kepada kamu. Nggak cuma sekedar bicara ya, kalau dia sekali lagi dengan tindakan, dengan aksi yang nyata, bahkan bentuknya benda apa gitu, datang ke rumah kamu tanpa kamu minta, om tante gitu, saya tertarik atau mungkin saya suka dengan anak om tante gitu, boleh nggak kami pacaran misalnya gitu, bisa aja. Tuh ya energinya dia. Kemudian practice compassion. Compassion itu kebaikan hati, ketulusan, cinta kasih yang energinya tuh level vibrasinya tinggi banget. Jadi bisa aku bilang di sini, lihatlah segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Jadi kalau misalnya sekali lagi kamu pernah diselingkuhin, dikerasin atau mungkin yang nggak enak, maka ubah mindset kamu bahwa oke, masa laluku nggak enak, tapi Tuhan selalu punya jalan untuk membuat aku situasinya lebih baik dengan orang yang lebih setia, lebih lembut kata-katanya, tindakannya, mencintaiku, setia dan sebagainya. Jadi semakin kamu memikirkan hal yang baik, maka hal baik datang. Semakin kamu takut akan sesuatu, ketakutan itu yang justru akan datang kepada kamu. Jadi ubah pola pikir kamu, ucapkan setiap hari yang sering-sering. Ya, pada saat kamu bangun, makan siang, menjelang tidur, ucapkan berkali-kali, aku berharga, aku cantik, aku luar biasa, aku layak dan pantas untuk laki-laki yang apa? Terserah kamu, pekerja keras, setia, lalalala gitu. Jadi itu akan bisa mengubah pola pikir kalau kamu laki-laki sama aja gitu. Enggak sama. Ada kok yang baik. Ada kok yang mencintai kamu sebesar itu gitu. Miracles and blessing ya, keajaiban dan juga keberkahan, semua yang datang di hidup kamu adalah hadiah. Jadi walaupun mungkin kamu pernah mengalami hal-hal yang nggak enak, ya mungkin nggak enak ya kalau dibilang itu hadiah, tapi lihat sisi baiknya, kamu mendewasa, kamu semakin bijak, kamu semakin mengerti dan semakin waspada gitu. Kalau misalnya ada yang datang, dia polanya kayak yang kemarin menyakitkan, enggak deh, baik gitu. Tapi kalau kayak, oh dia baik, semakin kenal semakin baik, semakin kenal keluarganya semakin oke, semakin menjalani semakin kelihatan kebaikan-kebaikan dan ketangguhannya dia, berarti kemungkinan dia orangnya. Gitu. Dan aku pengen lihat ciri-ciri lain tentang dia ya. Aku nggak akan lihat di sini, aku akan langsung aja ambil. Nah, banyak banget. Dia suka ketawa ya. Dia kayaknya tipikal orang yang emang suka bercanda. Kamu nggak sabaran kah nonton videoku? Suka bercanda dan dia akan seneng ngelihat kamu ketawa, bahagia gitu. Dia somehow suka mendengarkan musik, atau mungkin nanti kamu dan dia akan punya lagu-lagu yang menjadi lagu apa ya, antara kamu dan dia gitu, lagu spesial antara kamu dan dia. Ini bisa aja dia bekerja di bidang transportasi, bisa di penerbangan atau mungkin kereta api, pokoknya transportasi umum. Dia di sini bisa juga bekerja di bisnis atau pekerjaan yang hubungannya dengan industri kreatif ya, atau dia memang sangat kreatif. Di sini dia punya public speaking yang bagus. Di sini bisa aja bidang pekerjaan dia berhubungan dengan masyarakat atau orang-orang yang banyak gitu ya. Dia tipikal yang kelihatannya lebih suka di rumah, anak rumahan kayaknya. Jadi di rumah aja, mungkin kalau lagi akhir pekan dia main game, atau mungkin main sama kucing-kucingnya, atau mungkin nonton film dari Netflix di rumah kayak gitu-gitu. Jadi mungkin kalau kamu anak rumahan juga, kamu mungkin akan cocok sama dia. Oktober bisa menjadi bulan penting, bulan pertemuan, kelahiran, penyatuan. Di sini bisa aja dia bekerja lebih banyak di rumah atau di kafe gitu ya, atau mungkin memang dia tipikal orang yang suka mengikuti perkembangan teknologi. Aku butuh 2 kartu lagi. Dia suka masak atau emang suka makan, atau bidang pekerjaan atau bisnis dia berhubungan dengan masakan. Iya, di sini kelihatannya dia suka nyanyi ya, entah memang suaranya bagus atau memang bidang pekerjaan dia berhubungan dengan musik atau alat musik. Suara-suara yang indah kayak gitu. Nah, aku mau lihat sekarang zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa. Di sini Aries, Capricorn, Libra, Aquarius, Virgo, Cancer. Lalu di sini unsur nama kamu atau dia Y, F,
J, M, C, H, E, V, Q, W, K. Lalu tanggal atau angka penting antara kamu dan dia. 30, 24, 19, 2, 4, 26, 1, 29, 22, dan 16. Jadi itu teman-teman yang bisa kalian mengenai orang baru yang akan datang sebentar lagi, dan dia memang fix sayang dan cinta banget sama kamu. Jadi aminin kalau ada hal baiknya, klaim energi positifnya, dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, karena aku lihatkan di sini siapakah orang baru yang akan datang dan sangat mencintai kamu itu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang, sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang spesial buat kamu, lebih detail, lebih resonate, maka silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku langsung aja di sini masuk ya ke readingnya. Siapakah orang baru itu? Oh, ada Knight of Swords, Eight of Pentacles, Four of Cups, Nine of Cups, Queen of Wands. Bottom decknya Strength, Queen of Cups, Seven of Swords, The Devil, Ace of Cups, Two of Swords. Oke, di sini aku cuma pengen bilang bahwa yang menghalangi kamu untuk bisa sampai kepada dia kayak masih ngeblok gitu ya, kayak ada sesuatu yang menghalangi lah, intinya itu adalah kemelekatan kamu sendiri. Jadi di sini kalau misalnya, karena kalau The Devil ini lebih kepada susah melepas gitu loh, akan sesuatu, bisa aja kamu susah melepas diri dari seseorang, entah itu mantan, entah itu orang tua, entah orang tua kamu dulu kasar, atau mungkin kayak membuat kamu jadi punya mindset yang buruk tentang pernikahan atau kisah cinta, atau mungkin pada sebuah situasi tertentu lah, atau mungkin kamu di sini belum bisa memaafkan diri kamu. Pada apapun itu, semoga kamu bisa menemukan cara untuk membebaskan diri kamu dari rantai ini. Karena kalau kamu belum bebas, ya, kamu akan susah untuk bisa menarik energi dia gitu. Tapi apakah bisa banget di sini tuh? Kalau ini selesai, ini tuh bisa. Bahkan di sini kamu tuh jadi orang yang nggak banyak pertimbangan sih. Cuma maksudku di sini kayak nggak terlalu negatif gitu loh menilai sesuatu atau seseorang, atau nggak negatif menilai diri kamu sendiri. Jadi kartu yang bercerita mengenai intuisi, cinta kasih, compassion ini baru akan bisa kamu rasakan. Kartu cinta ini sebenarnya kalau kamu sudah selesai pada apapun itu. Jadi kalau emang kamu ngerasa masa lalu kamu sangat pahit dan sebagainya, maka putus rantainya. Kamu bisa minta bantuan psikolog atau healer, atau mungkin dengan cara berdoa, ibadah, manifestasi, dan sebagainya. Lakukan cara terbaik menurut kamu gitu, sampai nanti kamu bisa menjadi pribadi atau orang yang tenang hatinya, bisa mencintai diri kamu dengan maksimal, merawat diri kamu, pakai skincare yang oke sesuai budget kamu, pakai parfum yang wangi sesuai wangi yang kamu suka, cantik, enak dilihat, dan sebagainya. Karena kalau kamu belum sampai di tahap mencintai diri kamu, akan susah bagi dia mencintai kamu. Dia jadi nggak bisa yakin, karena kamunya aja ngerasa nggak pantas buat diri kamu. Aku nggak pantas, jadi dia ngerasa, ya ngapain aku sama kamu aja ngerasa nggak pantas gitu. Atau juga sebaliknya, bagaimana aku bisa mencintai kamu kalau kamunya nggak mencintai diri kamu, kata dia gitu. Itu sih, bagaimana aku yakin sama kamu kalau kamunya belum yakin ke diri kamu. Makanya di sini mungkin ini sedikit PR lah buat kamu. Mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, kamu melakukan sesuatu dan menjadi orang yang lebih penuh cinta kasih. Dan cinta kasih terbesar harus kamu kasih ke siapa? Ke diri kamu dulu. Itu. Maka kan kamu bilang kayak, aku tuh sering bilang kayak, penting banget buat kamu mencintai diri kamu dulu sebelum dicintai orang lain. Seperti itu. Dan yang bisa kulihat di sini, kalau kamu bertanya seperti apa kisah kamu dan dia, atau seperti apa orangnya, tipikal yang masih muda kelihatannya kalau kalian di sini ya, secara usia, atau mungkin bisa secara usia, atau mungkin secara mental kayak masih muda kelihatannya ya, 25-30 kemungkinannya. Sangat pemberani, sangat logis. Dia nggak percaya dengan tarot-tarot begini somehow. Aku rasa dia juga sangat pinter ya, pinter banget.
komunikasinya bagus, suka cerita gitu sama kamu, cerita ini cerita itu gitu. Kalau dia sudah bisa percaya ke kamu untuk cerita apa aja, berarti kamu adalah orang yang dia percaya. Karena walaupun dia suka cerita, dia hanya cerita ke orang yang dia percaya gitu. Pekerja keras kalau aku lihat di sini, seperti apapun masa lalunya, dia tidak memproyeksikan kegagalan di masa lalu atau kepahitan di masa lalu di hubungannya dengan kamu. Jadi kalau sebelumnya dia bertemu dengan perempuan yang bawel, perempuan yang overprotective, dia tidak melihat kamu seperti itu. Karena bagi dia ini awal yang baru, kamu ya kamu. Dengan segala kelebihan kekurangan kamu, itu baiknya dia. Jadi dia nggak membawa-bawa kegagalan yang lalu untuk dilihat di kamu gitu loh. Makanya kenapa kamu di sini diminta juga untuk kalau pernah gagal dalam situasi apapun, selesaikan. Takutnya kamu itu kayak memproyeksikan gitu loh. Misalnya kamu dulu pernah bersama dengan orang yang cuma morotin duit kamu misalnya. Sering minjem duit, sering minta dibayarin gitu-gitu lah ya. Belum tentu dia kayak gitu. Jadi kamu tuh kayak, nanti yang datang begitu lagi, enggak gitu loh. Jadi jangan memproyeksikan kegagalan di masa lalu di orang baru, karena dia nggak begitu. Dan kalau aku lihat di sini, sebenarnya dia tipikal orang yang sangat berharap bahwa ketika dia datang nanti, kamu tuh sudah selesai dengan segala masa lalu kamu, karena dia ngasih penawaran yang sangat indah. Kamu kan lihat ya, di sini kartunya mengenai Ace of Cups. Ditawarkan cangkir yang sama. Dia menawarkan kepada kamu sebuah situasi yang indah, kayak aku tertarik loh sama kamu. Aku suka loh sama kamu, tapi kamu tuh kayak masih melihat 3 cangkir yang sebenarnya bisa kamu tinggal di masa lalu gitu sebetulnya. Dan di sini dia tuh menjanjikan bahwa ayo sama aku gitu. Kata kalau kamu sama aku akan bisa ngasih yang terbaik buat kamu. Segala kenyamanannya, segala dia ngasih hadiah-hadiah yang kamu suka. Mungkin memeluk kamu kalau kamu lagi sedih, ngajak kamu jalan-jalan kalau kamu lagi bete, atau mungkin kamu lagi bosan gitu-gitu. Segala kenyamanan. Dia di sini sangat berharap punya pasangan yang hatinya hangat, nyaman, nggak banyak drama, bener-bener dinikmati berdua. Itu harapan dia. Jadi mudah-mudahan dengan harapan dia yang besar itu, kamu bisa mengusahakan atau mungkin optimis lah bahwa si orang ini bener-bener sayang sama kamu, mengusahakan banyak hal sama kamu. Itu. Dan di sini juga kalau aku lihat, kalau kamu sudah bekerja, kamu perempuan dan kamu bekerja, dia sangat suka dengan independennya kamu. Bagi dia itu poin seksi. Tapi dia juga melihat bahwa kamu punya compassion, kebaikan hati gitu. Jadi bukan perempuan yang kerja, tapi juga kayak ada kelembutan di kamu. Tutur katanya, gestur kamu, dia nyaman sama kamu buat manja-manja gitu loh. Jadi ya sisi lainnya kamu sangat independen, mandiri, tapi juga kelembutan kamu tuh masih ada. Itu yang dia suka tentang kamu. Itu sih. Jadi dia bukan tipikal laki-laki yang akan kamu ngapain sekolah tinggi-tinggi, kamu ngapain kerja keras, perempuan mah enggak gitu. Dia bener-bener menghargai, apresiasi segala pencapaian kamu. Jadi kalau kamu emang suka diapresiasi, aku rasa dia akan cocok sama kamu gitu. Jadi aminin ya, ini sangat bagus gitu. So far juga bisa kulihat bahwa kamu dan dia, rasa yang kamu rasakan nih di hati ketika bertemu dengan dia, kan dia orang baru nih, judul video aja orang baru, berarti ketika kamu baru kenal sama dia, ada desiran, ada dar-der-dor di hati kamu, kayak kok kayaknya ada yang spesial tentang dia, ada sesuatu yang membuat kamu ngerasa kayak ketemu teman lama gitu. Entah senyumnya, entah sorot matanya, caranya bicara, pokoknya kayak teman lama yang ketemu lagi. Kamu bahkan kalau mulai sering ketemu, kayak kamu bisa membaca pikiran dia, kamu bisa merasakan apa yang dia rasa walaupun dia nggak bilang gitu. Kayak dia kayaknya lagi marah, kayaknya dia lagi moodnya bagus gitu. Itu terasa karena di sini kemungkinannya kamu dan dia pernah terhubung di past life, entah sebagai apa, entah sebagai pasangan kah, sebagai adik kakak, atau mungkin sebagai sahabat gitu. Dan di sini yang bisa kulihat, dia akan memperlakukan kamu dengan lembut sekali. Jadi salah satu cara, ya dia memang tipikal orang yang berani ya, kayak pinginnya cepet-cepet gitu dan akan langsung datang kepada kamu, aku suka sama kamu, mau nggak kita pacaran? Tolong jawab cepet-cepet ya. Masa kayak jangan kasih jawaban yang lama-lama, kamu harus tegas, kalau iya iya, kalau enggak gitu. Itu dia. Tapi setelah nanti kamu dan dia jadian, misalnya nih kamu dan dia cocok misalnya, dia akan lembut memperlakukan kamu. Dia walaupun dari luar kelihatan galak atau kelihatan kayak maco banget, tapi kata-katanya lembut gitu.
Jadi bentuk cintanya dengan kelembutan. Itu sih. Terutama kalau emang kamu tipe kali yang suka dikalem-kalemin, suka dimanja-manja, nah itu dia. So far itu yang bisa kelihat. Dia di sini sangat menghargai, dia di sini sangat suka kamu yang independen, tapi sekaligus kamu itu feminin, dalam artian kamu tuh tenang, nggak kebanyakan marah-marah, nggak kebanyakan drama, nggak kebanyakan moody. Itu sih yang diapresiasi tentang kamu. Dan aku rasa dia juga akan tipe kalian yang kalem sih di sini, kalem tapi sangat mencintai, gitu ya. Dan mungkin di sini salah satu tantangan di kisah cinta kamu selain tadi PR untuk diri kamu adalah di sini ada beberapa hal yang kelihatannya resikonya cukup gede di hubungan ini. Pertama, bisa aja kalian berdua beda agama, atau mungkin kayak beda tradisi, beda negara gitu-gitu, yang tantangannya tuh gede gitu, tantangannya sangat besar. Atau mungkin ada pihak keluarga yang belum setuju dengan kehadiran satu sama lain, entah karena apa itu. Atau mungkin juga tantangan lain yang bener-bener gede lah, LDR, sementara mungkin kamu bahasa cintanya lebih suka sentuhan fisik, atau mungkin lebih suka quality time. Itu kan tantangan yang gede ya, karena nggak semua orang bisa LDR, nggak semua orang bisa pacaran jarak jauh gitu. Jadi tantangan sebesar itu, kalau kamunya dan dianya nggak bijak, ini akan beresiko tinggi. Tapi sebaliknya, kalau kamu dan dia sama-sama bisa meregulasi beberapa hambatan itu dengan sangat bijak dan tenang, aku rasa ini akan work sangat-sangat oke di kamu dan dia gitu. Itu sih yang bisa aku lihat so far. Nah, aku mau lihat poin lain mengenai hubungan kamu dan dia. Ada forgiving and learning. Jadi di sini berkaitan jelas dengan kartu ini. Misalnya gini, kamu pernah disakiti seseorang, siapapun dia. Mungkin mantan, mungkin teman kamu pernah ngebully, atau mungkin bahkan orang tua atau keluarga kamu pernah sangat jahat atau kasar atau apapun yang meninggalkan luka dalam sama kamu, maka tolong maafkan mereka. Aku tahu mungkin ada beberapa orang, aku nggak akan maafin mereka kak, mereka terlalu jahat untuk menerima maafku. Tapi sebenarnya aku percaya semesta, Tuhan mendidik kita untuk kita berdamai dengan diri kita. Itu dulu, bukan tentang seberapa baik hati kamu, tapi kita dididik untuk tenang akan diri kita. Pemaafan adalah sesuatu yang vibrasi energinya itu tinggi, bahkan salah satu yang paling tinggi. Makanya kenapa orang yang sudah damai dengan hidupnya, dengan masa lalunya, itu biasanya menarik banyak kebahagiaan. Nggak harus dia kaya raya ya, tapi bahagia gitu, tenang hatinya, kebaikan selalu datang di hidupnya dia gitu. Dan di sini terutama kalau memang ada kekecewaan ya dari masa lalu, maka coba maafkan mereka, termasuk diri kamu sendiri. Dan belajar dari apa yang terjadi kemarin, jangan sampai terulang kembali. Itu sih. Dan kalau kamu ngerasa aku tuh penuh dengan dosa kak masa laluku, ya bertobat ke Tuhan, maafkan diri kamu, jangan ulangi lagi, ambil pembelajarannya. Itu sih. Karena ketika kartu ini keluar berarti erat kaitannya dengan kemelekatan dan kepahitan yang pernah kamu alami. Ini tuh kenceng banget energinya, makanya mungkin kalau kamu sudah selesai dengan ini semua, kamu akan lebih mudah menarik energi dia. Jadi kalau kamu ngerasa, kenapa ya kak selama ini aku ketemu dengan laki-laki atau orang yang berulang lagi polanya, jahat lagi, selingkuh lagi, coba selesaikan dulu ini. Dan lihat nanti betapa ringan langkah kamu untuk dibersamakan dengan orang yang jauh lebih baik dan mencintai kamu. Ini very soon, kartu yang tadi keluar juga di reading kartu pertama ya. Jadi sebentar lagi dia akan datang, dan selagi kamu menunggu dia, sama di sini, kamu harus jelas. Kamu harus jelas orangnya seperti apa, karakternya, sifatnya, bahkan mungkin secara fisik, bagaimana kisah kamu dan dia nanti, harus jelas. Setidaknya walaupun nggak 100% sama, tapi mendekati tujuan kamu gitu loh. Kalau kamu pacaran, pingin pacaran yang gimana. Kalau nanti kamu bener-bener menikah sama dia, pingin pernikahan yang kayak gimana. Ini kayak kamu menarik energi itu gitu loh. Ya, makanya kalau intuisi kamu kuat, kamu akan gampang mengenali dia tuh yang mana orangnya gitu. Ya, jadi tenangkan hati kamu dan mudah-mudahan kamu bakal bisa menarik energi dia. This could be the one. Kalau ini kemungkinannya kamu bisa jadi udah kenal dia, tapi belum sedekat itu, kayak cuma saling lalu gitu. Misalnya kamu dan dia satu kampus, udah pernah ketemu, tapi belum pernah ngobrol, belum pernah ada komunikasi, belum pernah ada sesuatu yang bisa
kamu jadikan oh dia orangnya itu belum gitu, tapi sudah ada koneksi. Cuma mungkin sekali lagi karena kamu belum selesai dengan beberapa PR kamu, mungkin belum bisa ketarik gitu. Dia belum bisa menarik energi kamu belum bisa menarik energi dia. Tapi udah ketemu, kemungkinannya kartu 2 udah ketemu gitu. Separation. Jadi di sini memang menjawab atau mungkin mengkonfirmasi hasil reading yang tadi ya. Ada kayak jarak gitu loh, jarak yang memisahkan gitu, pemisah antara kamu dan dia. Jadi ini memang bisa aja jauh jarak secara fisik atau jauh rumah ibadah. Ya kamu ngerti ya maksud, kayak beda agama atau jauh secara tradisi kayak gitu antar keluarga. Jadi memang ini hubungan cinta yang penuh tantangan, tapi kalau kamu dan dia bisa kompak, ini akan sangat bisa kamu jalani dengan indah bersama dengan dia tanpa merasa capek, karena dua-duanya bekerja dengan seimbang, kamu dan dia gitu. Aku mau cari juga, atau mungkin aku pakai oracle yang bukan, aku mau pakai ini dulu, perasaan-perasaan yang terjadi antara kamu dan dia di hubungan ini. Karmic relationship, yes, ini mengkonfirmasi yang tadi aku bilang, ada kemungkinan kamu dan dia ini pernah ketemu di masa lalu, di past life maksudku. Entah sebagai apa, tapi di sini tuh kayak menyelesaikan sesuatu, atau pertemuan kamu dan dia ini menyelesaikan sebuah karma antara kamu dan dia, atau mungkin karmanya kamu atau karmanya dia. Jadi ketika sudah selesai ya sudah, hubungan ini akan berjalan dengan lebih baik gitu, karena yang berat-berat itu sudah selesai duluan, atau mungkin tantangan di hubungan kamu ini memang bagian dari karma yang harus kamu tuntaskan di kehidupan yang sekarang bersama dengan dia gitu ya. Aku mencintai kamu lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Jadi ya, cintanya sebesar itu, seperti judul videoku, dia sangat mencintai kamu ya. Kemudian poin lain tentang dia atau kamu spesial, yes. Bagi dia, di mata dia kamu sangat spesial. Kamu nggak tergantikan, kamu tidak mudah ditemukan. Itu. Jadi kalau kamu spesial, sespesial itu di mata dia, berarti kamu berharga ya. Jadi kamu juga harus yakin bahwa kamu berharga dan kamu layak dicintai. Apapun kata orang, ada orang bilang kamu jelek lah, ada orang bilang masa lalu kamu lalalala lah, biarin aja. Kalau menurut dia kamu spesial, ya kamu spesial gitu ya. Aku menginginkan kamu lebih dari apapun di hidupku. Jadi dia akan mengusahakan banyak hal buat kamu, karena kamu adalah orang yang penting bagi hidupnya, dan kamu hadiah terbesar yang pernah hadir di hidupnya dia. Gitu sih kalau aku lihat ya energinya. Aku merasa aman di sekitar kamu. Jadi ini bisa perasaan kamu, bisa perasaan dia. Jadi salah satu kunci atau ciri terbesar yang bisa kamu rasakan tentang dia akan sangat menjaga kamu. Kamu akan merasa aman secara fisik, secara cinta, finansial juga. Berarti memang dia pekerja keras dan uangnya ada aja, bahkan lebih dari cukup gitu, aminin. Terutama kalau kamu dan dia nanti akan arahnya kepada pernikahan, aku rasa finansial jelas menjadi salah satu faktor yang harus kamu pertimbangkan bersama dengan dia, bagaimanapun juga, terutama di kondisi ekonomi seperti sekarang. Tapi intinya adalah amanlah kamu dengan dia. Aman di sini juga berarti dia sangat setia. Kamu juga harus mengusahakan kesetiaan yang sama. Jadi enaklah gitu tektoknya sama kamu, karena kelihatannya emang karmanya selesai gitu antara kamu dan dia. Aku juga pengen lihat beberapa poin lain tentang hubungan kamu dan dia ya. I love you di sini tiga kata yang sangat powerful. Di sini bisa aja bahasa cinta dia adalah word affirmation, kata-kata afirmasi, kata-kata cinta, kayak dia tuh suka banget kalau kamu muji kayak, makasih ya sayang udah ngasih aku bunga, makasih ya sayang sudah mendengarkan ceritaku, makasih ya. Itu kayak dia tuh seneng banget kalau kamu bisa mengapresiasi dia. Atau sebaliknya, kalau kamu yang bahasa cintanya adalah word affirmation, dia akan ngasih kelimpahan kata-kata yang indah buat kamu. Kamu cantik banget hari ini, kamu wangi banget, parfum kamu aromanya enak gitu-gitu. Atau mungkin ya kata-kata yang manis lah buat kamu merayakan setiap hal yang kamu lakukan gitu ya. Demonstrate love. Temukan apa yang paling penting buat kamu, atau mungkin orang yang kamu suka dengan aksi, dengan kata-kata. Jadi di sini kamu harus tahu bahasa cinta dia apa. Jangan sampai salah. Misalnya misalnya bahasa cinta dia adalah quality time.
Dia pengen ada waktu bersama dengan kamu, sekedar ngobrol, sekedar jalan berdua kemana gitu kan, sekedar bertukar pikiran atau main game bareng gitu. Kalau emang kamu tahu dia suka itu, maka kasih itu. Jangan kamu tahu dia sukanya itu, kamu ngasihnya hadiah, kamu ngasihnya apa gitu, yang itu bukan bahasa cinta dia. Jadi jangan sampai salah. Dan aku rasa nggak apa-apa buat kamu kalau kamu ngasih tahu ke dia, bahasa cintaku ini loh sayang, supaya dia juga nggak salah ngasih bahasa cinta yang sesuai dengan kamu gitu. Di sini be willing to express love. Jadi kamu di sini jangan ragu-ragu mengungkapkan perasaan cinta kamu, gestur-gestur cinta kamu kepada dia. Jadi kalau kamu bisa mengekspresikan cinta kamu dengan baik ke dia, akan mudah juga bagi dia untuk mengekspresikan cintanya kepada kamu. Kalau kamu gampang ngasih sesuatu ke dia, dia gampang ngasih sesuatu kepada kamu. Cinta yang kamu kasih 10, ya dia akan ngasih 10, bahkan lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi jangan menghambat diri kamu untuk aduh nanti dikira apa, dikira caper, enggak. Aku rasa itu sih bentuk cinta. Dan aku pengen lihat di sini ciri-ciri lain tentang dia ya. Ini bisa apapun, pekerjaan bisa atau hal-hal lainnya. Di sini kayaknya dia duluan yang akan datang kepada kamu. Yang mana mungkin kamunya masih apa sih gitu, kayak nggak mau gitu. Tapi dia pantang menyerah ya, kalau aku lihat memang pantang menyerah sampai dia akan capek sendiri. Tapi karena di sini adalah orang baru yang sepertinya akan memulai kisah dengan kamu, ya nanti kamu akan melihat oh kebaikan dia ternyata ini gitu. Kamu akan suka sama dia. Di sini bisa aja dia suka makan kue-kue, roti-roti, atau mungkin di sini bidang pekerjaan dia berhubungan dengan bakery atau roti-roti atau kue-kuean gitu. Atau mungkin dia pernah kuliah di jurusan yang berhubungan dengan pastry gitu ya. Dia di sini ada harapan suatu saat kalau dia menikah, maka dia ingin pernikahannya itu langgeng banget sampai nanti menua bersama dan menjadi sahabat kamu juga. Jadi cintanya ada, rasa persahabatannya ada. Di sini bisa aja warna yang dia suka warna-warna yang lebih ke arah-arah coklat gitu ya. Warna-warna bumi, dan di sini dia suka makan. Atau mungkin dia emang suka masak. Kalau kamu suka masak, dia akan sangat suka sekali untuk menikmati masakan kamu gitu ya, karena bagi dia itu spesial. Kemudian di sini bisa aja bidang pekerjaan atau bisnis dia berhubungan dengan makanan kuliner, atau mungkin dia di sini suka makanan-makanan western kayak steak atau mungkin pasta-pastaan kayak gitu, atau mungkin dia orang Itali. Di sini dia adalah orang yang sangat pintar mengelola uang. Jadi di sini apapun pekerjaan atau bisnis dia pinter banget mengelola uangnya. Uang masuk, uang keluar tercatat, dan punya investasi. Pokoknya dia di sini oke lah, bukan tipikal orang yang menghabis-habiskan uang sekedar buat foya-foya aja, enggak, dia sangat bijak. Dan kemungkinannya karena emang dia bekerja di bidang perbankan, sehingga dia mungkin lebih mengerti ya situasi keuangan negara kita, dan juga kemungkinan tren-tren kedepannya keuangan kayak gitu-gitu, sehingga mungkin ya dia sangat pinter lah manage uangnya. Di sini bisa aja kamu dan dia punya kenangan akan hujan gitu ya. Mungkin lagi kemana tiba-tiba hujan gitu. Di sini bisa aja bentuk badan dia agak chubby, agak gemoy gitu ya kelihatannya. Seperti itu. Kemudian di sini dari zodiak, aku melihat zodiak kamu atau dia Sun, Moon, Rising bisa Sagittarius, Taurus, Leo, Pisces, Gemini, Scorpio. Kemudian dari unsur nama kamu atau dia bisa D, Y, T, B, R, S, F, U, K, C, N, M. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 27, 12, 8, 15, 20, 17, 28, 30, 16, dan 22. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai orang baru yang akan datang, dan dia sangat mencintai kamu, valid ya. Jadi di sini aminin aja hal-hal baiknya, kalau ada banyak hal positif, klaim energinya, dan semoga yang indah-indah ini akan menjadi realita kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku, sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini siapakah orang baru yang akan datang dan dia yang sangat mencintai kamu itu. Tapi kan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu pingin hasil reading yang memang khusus untuk kamu aja, lebih detail, lebih resonate, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan aku langsung aja mulai ke topik kita, siapakah orang baru itu, dan mungkin juga hal-hal lain yang kamu harus tahu tentang dia. Ada Six of Swords,
Knight of Wands, Ten of Cups, Five of Cups, Ten of Wands, bottom decknya Four of Cups, The Chariot, The World, Three of Wands. Ini energi beda negara atau beda kotanya cukup kencang ya. Three of Wands, Knight of Swords, Nine of Pentacles. Oke, yang bisa aku lihat di sini, kemungkinan sekali lagi dia bisa aja beda kota atau beda negara sama kamu. Jadi kayak masih ada jarak gitu loh. Ini kan yang akan datang, berarti memang belum ketemu kelihatannya sih. So far memang belum ketemu. Yang bisa aku lihat di sini, tapi dia sudah ada bayangan bahwa dia itu punya idealisme atau punya ekspektasi. Aku kalau punya jodoh pinginnya begini itu sudah bisa dia bayangkan. Makanya tipe kalian yang lumayan idealis seperti dia ini, walaupun mungkin jarak antara kamu jauh dari segi kota atau negara, tapi kalau dia sudah menemukannya di kamu, maka bagi dia jarak bukan penghalang. Bagi dia jarak justru akan menjadi sesuatu yang menyenangkan buat dijalani gitu. Jadi tipe kalian yang cukup optimis kalau misalnya pun benar nanti kamu dan dia harus LDR misalnya. Dan kalau aku lihat juga sebenarnya dari sisi dia, atau mungkin kamu di sinilah ya, kalau misalnya lagi ada kecemasan mengenai kenapa kok belum ketemu aja dengan orang yang tepat buat aku, kenapa kok orang-orang sekitar aku sudah menikah tapi aku kok belum. Kalau misalnya memang lagi ada banyak kecemasan, maka kamu akan lebih baik kalau menenangkan diri. Kalau hati kamu tenang, kamu akan lebih mudah menarik energi dia. Sebetulnya seperti itu mudahnya. Dan di sini juga kalau memang pun kamu dan dia masih harus menunggu momen pertemuannya, di sini nih kayak kamu diminta buat lebih bisa membebaskan keinginan kamu. Jadi kamu tuh pingin orang yang seperti apa. Jadi jangan hanya terbelenggu dengan, aduh di sekitar aku udah pada nikah lagi, orangnya itu lagi, nggak ada pilihan. Jangan jangan mengkotak-kotakan atau memenjarakan pikiran kamu dengan situasi kamu sekarang, karena kita nggak pernah tahu ya, namanya jodoh ketemunya di mana, orang mana, dengan situasi seperti apa, kita nggak tahu gitu loh. Tuhan punya miliaran cara mempertemukan kamu dengan jodoh kamu. Jadi kalaupun sekarang situasi kamu begitu-begitu aja, ke kantor atau kuliah ketemu dengan orang yang itu-itu aja, nggak ada yang potensial, ya tenang aja, jodoh pasti akan ketemu kok. Tapi mindset kamu, pola pikir kamu yang harus kamu bebaskan dulu. Lalu poin lain juga mengenai pertemuan kamu dan dia ini, mudah-mudahan kamu sudah di situasi yang sangat mencintai diri kamu. Kamu obses ke diri kamu sendiri dulu. Perawatannya nggak cuma tentang fisik ya, tapi juga hati kamu, mental kamu, kesehatan fisik kamu, dan ya mindset kamu. Jadi benar-benar kamu tuh harus happy dengan apa yang kamu lakukan sehari-hari. Kalau kamu bahagia, dia akan bisa menemukan keindahan diri kamu. Dan energi nggak pernah bisa bohong. Itu akan kelihatan dari pancaran mata kamu, cara bicara kamu, jabatan tangan kamu gitu loh. Jadi ya kan lebih baik kalau kamu di sini bener-bener obses ke diri kamu dulu, supaya nanti dia gampang obses ke kamu. Nah, aku rasa kayak gitu. Dan di sini kayak ada kemungkinannya kamu tuh ketemu dari sebuah perjalanan. Ini bisa aja perjalanan kamu lagi liburan kemana, atau mungkin kamu lagi dinas keluar kota, keluar negeri, atau mungkin dia yang akan datang ke kota kamu. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan lah di sini. Dan juga kalau bisa aku bilang arti lain dari kartu ini sebenarnya lebih kepada proses yang pelan-pelan, tapi nanti akan sampai kok ke tujuannya, tenang aja. Aku lihat kalau di sini sesuatu yang menyatukan kamu dan dia ya, walaupun mungkin harus agak beda kota atau beda negara dulu, tuh kayak tujuan kamu dan dia tuh sama. Jadi mungkin value, standar, visi misi tentang banyak hal lah. Jadi walaupun mungkin ada beda budaya, itu kayak nggak terlalu mengganggu antara kamu dan dia. Tapi yang pasti di sini tenang aja dengan ritme perjalanan kamu. Mungkin pergerakannya agak pelan, tapi kalau tujuannya sama akan sampai kok. Yang penting ada pergerakan yang jelas antara kamu dan dia. Dan kalau aku lihat juga di sini, dia tipikal orang yang pantang menyerah ya. Tipikal orang yang pantang menyerah dan selalu mau mencoba hal-hal baru. Passionate banget dengan apa yang dia kerjakan. Kalau dia sudah melihat kamu sebagai tujuannya, dia akan melakukan segala cara. Jadi kalau kamu ingin tahu bagaimana kak cara dia mencintaiku, dia akan mengejar kamu. Dia akan memastikan kamu aman dalam pelukan dia. Dia akan memastikan kamu untuk kamu tidak berpaling ke lain hati. Dalam artian dia nggak akan berlama-lama.
Jadi kalau dia sudah tujuannya kamu, dia akan serius. Aku suka sama kamu, aku tertarik sama kamu, mau nggak kita mulai hubungan yang lebih serius gitu. Atau mungkin kalau kamu menantang dia, ya kamu datanglah ke orang tuaku, dia datang ke keluarga kamu gitu. Jadi memang secepat itu pergerakan yang dia inginkan. Jadi dia tuh nggak mau buang-buang waktu gitu loh. Dan di sini pun aku rasa dia nggak akan buang-buang waktu kamu. Jadi kalau misalnya nanti di tengah jalan ada orang yang datang, tapi dia tuh kadang datang, kadang pergi, kadang datang, kadang pergi, berarti bukan dia orangnya. Bukan dia orang yang dimaksud di reading ini. Karena tujuan dia tuh jelas gitu. Ada ketegasan yang luar biasa di dia. Dan somehow kalau aku lihat sih, dia tipikal orang yang ingin banget punya keluarga, atau mungkin lebih tepatnya hubungan cinta yang bener-bener hangat, kompak, enak ngobrolnya. Ini hati yang bener-bener hangat. Kalau aku menggambarkan Ten of Cups tuh kayak hati yang hangat, penuh dengan cinta, penuh dengan happy lah, kompak gitu intinya. Nggak banyak drama, nggak banyak ribut. Kalaupun ada masalah ya dihadapi berdua, ngobrolnya tuh enak, nggak sesumbar kemana-mana gitu loh. Itu yang dia harapkan. Dan kalau misalnya nanti kamu dan dia memang ada harapan untuk menikah, sama tujuannya tuh kayak aku dan kamu bersama. Kalau nanti kita dilimpahi rezeki berupa anak-anak kita harus banget bahagia, melihat kita sebagai orang tua yang juga bahagia, sebagai pasangan juga gitu. Nanti akan punya rumah yang hangat, yang mungkin sederhana tapi hangat, penuh dengan cinta, kayak gitu-gitu harapan dia. Tapi yang bisa kulihat di sini, mungkin ada sebagian dari kamu yang memilih kartu ketiga ini, kalau misalnya kamu punya keluarga yang berantakan atau broken home, atau mungkin pernikahan orang tua kamu nggak seharmonis itu, tenang, kamu masih sangat punya kesempatan untuk punya impian itu, bahkan mungkin mewujudkan impian itu secara nyata bersama dengan dia. Kalaupun misalnya dia juga keluarganya berantakan gitu misalnya, memang di sini pergerakannya atau mungkin perjuangannya tuh harus lebih besar gitu dibanding orang-orang yang punya orang tua yang harmonis, yang soft spoken, yang hangat gitu ya. Tapi sangat bisa kalian lakukan berdua. Karena kalau aku lihat kamu dan dia akan sangat bisa kompak. Tujuannya kan sama ya. Untuk sampai ke sini jelas butuh perjuangan, pengorbanan, kesabaran dan sebagainya, itu benar-benar bersama gitu. Untuk sampai ke sana memang ada aja tantangannya, tapi akan sampai ke sana. Ini benar-benar orang yang konsisten, yang tidak mudah menyerah, yang benar-benar saling merangkul gitu. Itu kekuatan hubungan kamu dan dia. Makanya itu bentuk cinta dia sih. Jadi nggak cuma sekedar manis-manis, oh kamu cantik, kamu apa, enggak. Tapi ini benar-benar dua orang yang bersama gitu, melangkahnya tuh bersama. Jadi kamu nggak akan ngerasa capek sendirian. Kamu bisa nangis di pundak dia, kamu bisa cerita apa aja ke dia gitu loh. Ini hangat sih, memang cinta yang hangat banget gitu di hati. Kalau kamu sebelumnya memang dari keluarga yang katakanlah broken, atau mungkin perpisahan terjadi gitu ya di orang tua kamu, aku rasa bersama dengan dia kamu akan tergantikan tuh. Kayak bisa manja-manja, oh gini tuh rasanya dicintai gitu. Dan di sini juga kalau aku lihat gini, kalau misalnya memang ada kepahitan atau rasa nggak nyaman tentang masa lalu kamu, apapun itu, tentang keluarga, tentang mantan, tentang diri kamu, maka coba dituntaskan dulu semua yang masih mengganjal nggak enak di hati kamu. Pemaafan, melepas dendam, melepas pelan-pelan kekecewaan, pelan-pelan nggak apa-apa, tapi yang penting kamu keluarkan tuh energi negatif di hati pikiran kamu gitu. Itu akan membuat kamu lebih bisa melihat kebaikan dia. Kamu akan lebih bisa menilai perjuangan dia buat kamu gitu. Jadi kamu nggak ada lagi, iya sih dia baik tapi nanti jangan-jangan selingkuh kayak ayah aku misalnya, atau mungkin iya sih dia baik tapi nanti kasar kayak mama aku. Itu enggak sih kalau aku lihat di sini. Jadi kamu yang harus bisa menata hati dan pikiran kamu. Ya. Dan di sini kalau kalian sekali lagi, dia adalah orang yang penuh dengan semangat, pantang menyerah, selalu berjuang, aksinya nyata buat kamu. Jadi itu bisa kelihatan dari benda, atau mungkin iya sayang aku lagi nabung buat beli rumah misalnya, atau mungkin iya sayang aku akan datang ke kota kamu, aku lagi nabung ya, aku pastikan bulan depan aku pasti sampai ke negara kamu gitu. Ya mungkin terutama kalau mungkin ini beda benua, itu kan berarti kan butuh dana yang nggak sedikit ya untuk sebuah pertemuan. Jadi itu usaha dia. Jadi nggak yang iya nanti dah bulan depan, nanti janji lagi iya dah nanti tahun depan, iya dah nanti 5 tahun lagi, nggak kayak gitu. Jadi aksinya ada.
Ya, jadi mungkin kamu harus sabar menunggu, tapi ketika dia benar-benar datang tuh kayak terbayar semua penantian kamu akan dia. Dan juga dalam hal-hal lain lah di sini. Nabung buat pernikahan, atau mungkin dia semakin semangat bekerja, yang tadinya cuma di satu kantor, tiba-tiba dia double job, freelancer gitu-gitulah. Jadi apapun lah bentuknya itu ya. Dan di sini kalau kalian memang pergerakan kamu dan dia di sini kayak ada aja tantangannya, tapi dengan semangat dan konsisten dari kalian berdua, sama-sama mau kompromi, sama-sama mau belajar, di sini aku lihat ending atau mungkin banyak orang yang akan, aku nggak nyangka loh kamu sama dia bener-bener bisa berhasil sampai sejauh ini gitu. Nanti kamu akan lihat banyak orang yang akan nggak nyangka ya kamu dan dia bisa setangguh itu, dan sekarang kalian seluar biasa itu kehidupannya, nyamannya, tentramnya, pokoknya yang indah-indah gitu loh di sini. Jadi ini adalah sebuah kartu di mana pencapaian itu ada hasil terbaik dari semua usaha kalian, jawaban dari doa-doa kamu, doa-doa dia. Kalian berdua sudah nggak lagi iri dengan hubungan orang lain karena bener-bener menikmati koneksi kamu dan dia aja gitu. Kalau nanti kalau punya anak-anak ya sama anak-anak kalian gitu sih. Jadi makanya nggak ada yang sia-sia. Perjuangan pasti ada hasilnya. Kalau kamu percaya, maka itu akan datang kepada kamu. Karena di sini kayak kelihatan banget jelas arahnya kemana gitu, ya. Dan aku pengen lihat di sini poin-poin lain tentang hubungan kamu dan dia. Let your friends help you. Jadi di sini kalau memang kamu ngerasa ada sesuatu yang berat di hubungan ini, atau mungkin kamu kayak pengen tahu gimana sih tantangan hubungan cinta jarak jauh atau hubungan cinta yang kayak beda tradisi, dan yang seperti itu, kamu bisa nanya ke teman kamu yang mungkin sudah punya pengalaman sebelumnya. Jadi kamu jangan ragu buat minta bantuan, karena kadang jawaban dari doa kamu datang dari seseorang yang kamu percaya, dari mungkin keluarga, dari sahabat baik kamu, atau mungkin kamu ikut komunitas tertentu kayak gitu sih. Jadi sekali lagi jangan merasa semua harus kamu lakukan sendiri. Kadang Tuhan membantu kamu melalui orang. Dan di sini keep on open mind. Jadi di sini soulmate kamu mungkin saja berbeda dari apa yang kamu ekspektasikan. Jadi kalau kamu sudah punya bayangan nih, nanti aku kalau pacaran pengennya sama yang begini, bisa aja dia ini adalah yang beda gitu. Jadi misalnya aku lebih suka laki-laki atau mungkin seseorang yang ekstrovert, teman-temannya banyak, suka party, suka main di luar, nonton konser. Nah, bisa aja yang datang beda. Mungkin dia lebih nerd, anak rumahan, sukanya baca buku, sukanya main game, mungkin punya peliharaan kucing dan sebagainya. Jadi bisa aja beda, tapi yang harus kamu ingat adalah kebaikan-kebaikan dia tuh yang utama. Energi yang tadi ku bilang, pantang menyerah, pekerja keras, dan sebagainya itu tetap ada di dia. Tapi juga kamu jangan langsung, dia bukan tipe aku, enggak gitu. Jangan dulu, kenali dulu lebih dalam, ngobrol dulu mungkin, atau mungkin deep talk dulu barangkali gitu, untuk melihat kualitas dia yang kamu harapkan ternyata ada di dia gitu. Kemudian heart to heart conversation. Jadi emang antara kamu dan dia di sini nanti akan ada obrolan yang lebih dalam. Jadi diskusikan perasaan masing-masing satu sama lain. Jadi aku rasa di sini memang momen kamu dan dia ini lebih banyak ngobrol ya, ngobrol, mengungkapkan apa yang kamu rasa. Kalau kamu suka dengan apa yang dia lakukan, bilang, sayang makasih ya sudah begini, aku suka banget loh. Apresiasi dia, atau mungkin kayak, sayang aku sebenarnya agak ini ya, kurang suka dengan sikap kamu kemarin karena begini-begini gitu. Bilang aja ke dia, 4 mata, berdua aja gitu di situasi yang enak. Itu sih, jadi jangan ragu sih. Aku rasa itu yang akan membuat kamu deket sama dia, terutama kalau emang ada beda jarak ya. Jadi jarak boleh jauh tapi hatinya tuh deket gitu, karena sering ngobrol, sering mengungkapkan gitu sih. Coba yang lainnya trust. Sudah pasti kartu ini keluar, terutama kalau memang nanti kamu dan dia kayak sering beda kota, sering beda negara, mungkin ketemuannya sebulan sekali, atau bahkan juga 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Itu harus ada rasa percaya. Nggak semua orang bisa LDR, tapi aku harap kamu di sini bisa menjalaninya dengan sukacita. Jadi di situasi ini kamu harus punya keyakinan, harus punya rasa percaya gitu. Itu sih. Dan kalaupun emang kamu ngerasa aduh gimana ya kak, aku masih belum yakin, minta bantuan ke Tuhan. Makanya kayak, Tuhan
Semoga dialah terbaik buat saya. Kalau dia memang baik, maka tenangkan hati saya. Tapi kalau dia nggak baik, tolong tunjukkan fakta-fakta yang bisa saya buat untuk membuat saya memutuskan hubungan ini gitu misalnya. Nanti kamu akan melihat tuh fakta-fakta tentang dia yang jelek-jelek. Tapi kalau dia baik, kamu akan menemukan fakta yang baik-baik gitu loh. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu buat kamu. Jadi kencengin doa kamu, ya. Kemudian perasaan-perasaan antara kamu dan dia di sini ya, coba akan aku lihat. Aku tidak akan melihat. Aku ambil 2 dulu. Terima kasih kamu selalu hadir buat aku di saat aku membutuhkan kamu. Di saat aku memang bener-bener butuh sama kamu. Jadi di sini walaupun sekali lagi misalnya memang betul jarak memisahkan, tapi dia selalu ada kok buat kamu, tenang aja. Teknologi sudah maju, memang sih nggak enak ya melalui video call, melalui Zoom, kayak lebih enak ketemu langsung, bisa dipeluk gitu kan, bisa merasakan aroma parfum dia ketika lagi meluk gitu kan. Tapi ya namanya relationship harus dijalani bagaimanapun juga kalau emang ini menjadi situasi kamu, ya. Tapi dia berterima kasih kok, dan kamu pun akan berterima kasih dia selalu hadir buat kamu dalam situasi apapun, termasuk di situasi kamu yang paling gak enak, dia tetap hadir. Jadi bisa hadir secara online, kalau bener-bener butuh banget dia bisa datang buat kamu gitu. Aku ingin kamu hadir di hidup aku. Jadi aku rasa mulai sekarang, atau mungkin dia sudah mulai mendoakan kamu, walaupun mungkin belum bertemu, tapi dia kayak sudah memimpikan hadirnya kamu di hidupnya dia. Dan mudah-mudahan kamu pun juga punya energi yang sama ya, untuk mulai memanifestasi dia, mulai mendoakan dia yang baik-baik gitu, ya. I'm suffering, dan juga di sini you are everything I could ever ask. Jadi di sini kamu itu adalah orang yang memang selama ini dia doakan. Bahkan hadirnya kamu di hidup dia itu melebihi doa-doa dia. Kayak kamu tuh lebih baik bahkan dibandingkan semua doa yang pernah dia mintakan ke Tuhan. Kayak dia nggak menyangka yang dia dapatkan lebih gitu loh. Jadi makanya kenapa aku bilang bagi dia kamu adalah hadiah terbaik yang hadir di hidupnya dia. Lalu di sini kan aku tadi cerita ya, bisa aja memang dia di sini harapan tentang hubungan yang hangat, indah, penuh cinta, termasuk pernikahan yang sama hangatnya, karena dia pernah menderita kelihatannya sebelumnya. Atau mungkin ini poinnya di kamu gitu, atau mungkin di kalian berdua. Jadi menderita di sini bisa aja memang punya keluarga yang kurang harmonis, atau mungkin orang tua yang abusive, katakanlah misalnya. I'm so sorry if that happened to you. Tapi dia punya optimisme bahwa oke, mungkin masa kecilku nggak indah, tapi dia percaya bersama dengan kamu, kalian berdua akan bisa mengukir sesuatu yang jauh lebih indah gitu dari apa yang selama ini kalian doakan bahkan. Jadi untuk harapan sebesar itu jelas, usahanya juga harus besar. Jadi aku rasa bisa, kemudian dia pasti bisa ya. Kemudian di sini apa nih? Karmic relationship. Jadi aku rasa di sini mudah-mudahan hubungan kamu dan dia akan bisa memutus banyak tali karma. Terutama karma-karma buruk, karma keluarga kamu dari dia gitu loh. Jadi di sini mudah-mudahan sih ketika karmanya sudah selesai, hubungan kamu dan dia akan sangat-sangat indah dan membaik pada akhirnya. Seperti itu. Ya. Kemudian aku mau lihat juga di sini. Kenapa kamu sudah lompat? Poin-poin lain mengenai hubungan kamu dan dia. Ada choose love. Jadi kamu selalu bisa memilih apapun itu. Mungkin nanti akan ada beberapa orang yang datang, tapi pastikan pilihan kamu atas dasar cinta. Dan bagaimana dia memperlakukan kamu juga atas dasar cinta. Jadi cinta itu adalah sesuatu yang lembut, tenang, penuh dengan apresiasi positif. Kalau misalnya dia kasar, hanya butuh duit atau tubuh kamu aja, hilang pergi tanpa kepastian, itu bukan cinta. Karena cinta seharusnya ketegasan dan kelembutan. Itu harusnya ada. Ketegasan di sini bukan kasar ya, tapi tegas kayak, oke, aku tegas untuk memilih kamu, aku tegas untuk setia sama kamu, aku tegas untuk melindungi kamu, itu. Ya, itu kata kunci tentang dia. Jadi diingat-ingat aja. Kemudian honesty is essential. Kebaikan hati. Aku rasa di sini dia yang kemungkinannya datang duluan kepada kamu, sementara mungkin kamunya kayak, masa dia sih orangnya kayaknya dia terlalu baik, atau mungkin kayaknya aku masih ragu gitu. Tapi dia akan dengan tenang meyakinkan kamu
Dia nggak akan marah-marah, dia nggak akan memaksa, dia nggak akan kasar, tapi kelembutan dia yang akan membuat kamu yakin, oh memang kamulah orangnya gitu. Karena mungkin di sini kamu masih ada penderitaan, masih ada kepahitan tentang masa lalu kamu gitu loh, sehingga kamu kayak nggak sepercaya itu sama dia. Mungkin kamu ada trust issue, kayak aku tuh nggak percaya dengan siapapun kak, bahkan dengan diriku misalnya. Tapi dia datang dengan cinta di sini. Dia membawa bunga mawar. Ada Cupid di sana, kecil sih, tapi Cupid yang siap memanah hati kamu. Makanya hadirnya dia penuh dengan keindahan, nggak dengan memaksa, nggak dengan apa ya, bikin kamu nggak nyaman gitu loh. Jadi tenang banget hadirnya. Kamu akan bisa merasakan itu. Nanti akan ada sukacita, akan ada romantisme. Dia bahkan melebihi imajinasi kamu gitu. Be authentic. Kalau kamu merasa kamu aneh, in a good way ya, kalau kamu ngerasa kamu tuh aneh, kenapa sih kak, kok kayaknya aku tuh aneh ya, beda sama orang lain, nggak apa-apa, tenang aja. Atau mungkin gaya pakaian kamu aneh, nggak apa-apa, biarin aja ada orang yang was ngomongin kamu. Selama kamu yakin kamu tidak menyakiti orang lain, dan selama kamu tetap mencintai diri kamu ya, maka itu yang akan menjadi poin plusnya kamu di mata dia. Dia akan melihat, oh keunikan kamu itulah yang membuat dia jatuh cinta sama kamu. Dari mungkin penampilan, karakter kamu, pola pikir kamu, justru itu yang membuat kamu tuh real dan gak fake gitu. Kamu ya kamu gitu, makanya dia gak mudah menemukan orang seunik dan selucu atau seimut kamu gitu di sini. Lalu sudah ya, kayaknya aku pengen lihat aja dari ciri-ciri tentang dia, ciri-ciri lainnya. Aduh, kenapa dia jatuh? Ini ada kupu-kupu, berarti memang perubahan-perubahan baik di kisah cinta kamu, arahnya lebih kepada kisah cinta. Jadi kalau kamu sebelumnya nggak percaya dengan pernikahan, nggak percaya dengan laki-laki, nggak percaya dengan cinta, hadirnya dia akan mengubah banyak hal. Pelan-pelan kamu akan percaya lagi, kayak oh ternyata jatuh cinta seindah itu, ternyata diapresiasi semenyenangkan itu, ternyata manja-manja sama orang yang melindungi kita tuh enak banget gitu rasanya gitu. Di sini iya ada kemungkinan kamu dan dia beda agama bisa, atau mungkin dia tipikal orang yang sangat religius bisa gitu. Ini memang agak berat tapi tenang aja, aku rasa kamu akan bisa menghadapinya. Di sini dia suka bersih-bersih, dia suka situasi yang bersih, rapi, kling-kling gitulah. Jadi kalau kamu agak berantakan, mulai biasakan diri kamu untuk beres-beres, penampilan kamu rapi, bersih, wangi gitu. Bisa aja kamu dan dia sebenarnya pernah jadi teman sekolah di masa kecil, yang kemudian berpisah dan bertemu lagi, bisa aja gitu situasinya. Dia nggak banyak omong, nggak banyak janji manis, langsung beraksi. Tuh dia, ciri-cirinya dia. Kemudian di sini bisa aja kamu dan dia suka nonton film, dan suka nonton aja nanti kalau kamu udah jadian atau ketika kamu lagi pendekatan gitu. Di sini bisa aja dia suka dengan barang-barang yang lebih kepada pastel, atau dia bekerja di bidang perempuan. Misalnya aja dia kerja di salah satu pabrik kosmetik, tapi mungkin dia di bagian pengembangan, atau mungkin di bagian iklan, marketing, atau di bagian finansial. Pokoknya sesuatu yang seperti itulah ya, bisa paham maksudku ya. Kemudian aminin bahwa dia datang dari keluarga yang kaya raya, atau memang dia tipikal orang yang gampang menarik rezeki materi duniawi. Uang gitu gampang dia dapatkan. Aminin uangnya dia emang banyak ya, nggak habis-habis gitu. Dia suka dengan pantai, atau mungkin nanti pertemuannya di pantai, atau mungkin di iklim tropis seperti Indonesia, yang mana dia datang ke negara kita berarti. Kemudian dia suka makan pedas, kuat makan pedas. Apalagi zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Virgo, Aries, Scorpio, Pisces, Leo, atau Gemini. Unsur nama kamu atau dia bisa D, L, G, H, M, P, O, B, E, Q, I, A. Tanggal penting atau angka penting antara kamu dan dia 3, 1, 17, 10, 6, 23, 5, 27, 20, dan 14. Jadi teman-teman yang bisa kulihat mengenai orang baru yang akan datang, dan dia sangat mencintai kamu dengan segala perjuangannya. Jadi aminin kalau ada hal baiknya, klaim energi positifnya, dan semoga nanti akan menjadi realita keindahan kamu di masa yang akan datang, kapanpun itu waktunya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Salam sayang.